Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dengan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita bisa menghadiri acara Grand Opening Al-Husna tingkat nasional tahun 2021. Salawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada Nabiullah, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh kerabat, sahabat, keluarga, dan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan Islam hingga saat ini. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, agenda pada hari ini insyaallah akan kita lalui dengan beberapa susunan acara yang telah dibuat. Namun sebelumnya kami juga sampaikan selamat datang. Yang pertama kami sampaikan kepada Ustadz Haji Hidayat Maskur SAG MSI selaku Kepala Kementerian Agama Kota Surakarta. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Daliman SPDI selaku Ketua Batko LPK Kota Surakarta. Berikutnya kami sampaikan selamat datang Pimpinan Pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Nur Khalid Syaifullah LCM Hum beserta seluruh jajaran. Kami juga sampaikan selamat datang kepada pimpinan perwakilan MTA Soloraya, serta kami sampaikan selamat datang kepada seluruh koordinator FKLPK MTA Soloraya. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya juga kami sampaikan bahwasanya acara pada hari ini disiarkan langsung oleh channel terpilih MTA TV, baik di stasiun TV maupun live streaming YouTube. Kemudian juga disiarkan langsung di 102,2 Persada FM, Sragen, Jawa Tengah, 107,9 MTA FM, Solo, Jawa Tengah, 103,9 Suara Pantura FM, Rembang, Jawa Tengah, 90,8 Prima FM, Cilacap, Jawa Tengah, 104 RPFM, Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, 105,5 Suara Kesuma FM, Wonosobo, Jawa Tengah, 89,8 Asidik FM, Purwakarta, Jawa Barat, 101,3 Army FM, Muko-Muko, Bengkulu, 97,9 Syurahuda FM, Medan, Sumatera Utara, dan 91,6 Karisma FM, Pontianak, Kalimantan Barat. Hadirin yang kami hormati, akan kami sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara berikutnya adalah laporan Ketua Panitia Al-Husna tingkat nasional tahun 2021. Dilanjutkan dengan sambutan dari pembina FKLPK MTA Pusat. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kementerian Agama Kota Surakarta. Dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan dan foto bersama. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan tausiah sekaligus pembukaan oleh pimpinan pusat MTA yang kemudian diakhiri dengan penutup. Kita akan mulai acara pada kesempatan kali ini memasuki acara pertama kita, yakni pembukaan. Marilah kita mulai acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Wiyatno. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami di sini membacakan surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka lah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Wiyatno. Kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yakni mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Kita lanjutkan untuk susunan acara berikutnya, yakni laporan Ketua Panitia Al-Husna tingkat nasional 2021 yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Kardianto. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum, Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran MTA Pusat. Yang kami hormati Ustadz Hidayat Maskur SAG MSI, Kepala Kementerian Agama Surakarta. Yang kami hormati Ustadz Daliman SPDI, Ketua Batko LPG Surakarta. Yang kami hormati Ustadz Dr. Sujarwo, Pembina LPG MTA Pusat. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus MTA Pusat, pengurus MTA Perwakilan, pengurus cabang Majelis Tafsir Al-Quran yang pada saat ini bisa mengikuti. Yang kami hormati pula Ustadz Ustadzah Koordinator LPG MTA seluruh wilayah Indonesia. Yang kami hormati para pemirsa MTA TV, Persada FM, dan yang mengikuti lewat streaming kanal YouTube. Dan yang saya cintai, saya banggakan, santri-santri TPQ MTA di seluruh wilayah Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada sore hari ini kita pantas bersyukur pada Allah SWT atas curahan anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bersilaturahim dalam rangka mengikuti pembukaan Lomba Santri TPA Nasional atau dikenal dengan Al-Husna tahun 2021. Para ustadz, para hadirin, dan yang semuanya bisa mengikuti pada pertemuan pada sore hari ini, perlu kami sampaikan bahwa Al-Husna merupakan ajang silaturahim santri-santri TPQ MTA se-Indonesia yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Nah, dalam kegiatan silaturahim ini dilaksanakan berbagai macam lomba. Antara lain ada lomba khutbah, ada lomba tahfidz, ada lomba cerdas cermat, dan lomba mewarnai. Hal ini dikandung maksud agar santri-santri TPQ MTA seluruh wilayah Indonesia ini tidak hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, tetapi bisa atau pandai untuk berkhutbah,
bacaan Al-Qur'annya bagus, kemudian ilmu pengetahuan agamanya luas dan juga terampil di dalam segala bidang. Para ustadz yang kami hormati, para hadirin dan semua pendengar dan pemirsa yang kami hormati, perlu kami laporkan untuk Al-Husna tahun 2021 ini diikuti oleh 337 peserta lomba dari 28 kabupaten kota tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik itu berada di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Nah, dari 337 ini merupakan santri-santri terhebat dari masing-masing kabupaten. Mereka adalah juara 1 dari kabupaten masing-masing. Para hadirin yang dirahmati Allah, kegiatan acara Al-Husna tahun 2001 ini sudah dimulai beberapa bulan yang lalu. Bulan September, Oktober ini dimulai pendaftaran dan koordinasi Joklak dan Juknis lomba. Nah, kemudian di bulan November ini dilaksanakan upacara pembukaan atau grand opening. Dan insya Allah di bulan Desember yang akan datang, tepatnya tanggal 25 Desember, akan kita laksanakan grand closing. Nah, dalam acara grand closing nanti, itu akan diumumkan para juara di seluruh wilayah Indonesia ini. Nah, para ustadz, para pendengar yang dirahmati Allah, pada acara grand opening ini sebagai satu tanda bahwa bisa dimulainya, bisa dikirimkannya hasil-hasil terhebat dari masing-masing kabupaten ke panitia pusat yang akan diseleksi oleh Dewan Juri yang sudah dipilih dari Majelis Tafsir Al-Quran Pusat. Maka dari itu kami nanti mohon untuk diberikan tausiah pertama nanti dari pembina LPG MTA Pusat, Ustadz Dr. Sujarwo, kemudian nanti mohon tausiahnya juga dari Ustadz Hidayat Maskur SAG MSI dan juga mohon tausiahnya juga Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum dan sekaligus untuk membuka event pada sore hari ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, para satid, para pendengar yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan dari Ketua Panitia Al-Husna tingkat nasional 2021 yang disampaikan langsung oleh Ustadz Dr. Andes Kardianto. Hadirin yang kami hormati, kita akan lanjutkan untuk acara berikutnya, yakni sambutan dari pembina FKLPK MTA Pusat kepada Ustadz Dr. Sujarwo MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inuhu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kama banget.
yang sangat kami hormati Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah Asi MHum, yang sangat kami hormati Ustadz Haji Hidayat Maskur SAG MSI, selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bapak ya Ustadz Daliman, Ketua Batko Surakarta. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan MTA Pusat Surakarta, yang kami hormati Bapak pimpinan MTA Perwakilan se-Solo Raya yang hari ini hadir dan juga yang mendengarkan lewat live streaming, yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator TPQ dari perwakilan masing-masing yang hari ini bisa menyimak. Kemudian yang sangat kami hormati juga Ustadz-Ustadzah TPQ MTA di seluruh Indonesia yang hari ini ikut hadir menyimak kegiatan Grand Opening pada sore hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dari tim IT, kru dan seluruh panitia yang sejak kemarin sudah mempersiapkan untuk kegiatan Grand Opening ini. Kemudian yang sangat-sangat banggakan para santri TPQ MTA yang ikut menyaksikan melihat Grand Opening pada sore hari ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, keafiatan kepada kita semuanya sehingga kita semua dapat bertemu lewat luring dan juga dunia maya dalam rangka Grand Opening kegiatan Al-Husna yang sudah direncanakan oleh ustadz-ustadz yang mengelola TPQ tingkat pusat. Selanjutnya kami aturkan banyak terima kasih pada Al-Ustadz yang terus membimbing, memberikan penguatan kepada FK TPQ di MTA ini. Dan juga kami laporkan pada Bapak Kepala Kemenak bahwa kegiatan Al-Husna ini adalah kegiatan tiap tahun kita laksanakan. Ketika kondisi aman, kondisi tidak pandemi, dilaksanakan secara langsung, yaitu biasanya dilaksanakan di SMA MTA Surakarta, karena melibatkan banyak juri dan juga banyak peserta, banyak ruangan dan fasilitas yang lain. Selama pandemi ini 2 tahun, ini 2 tahun ya, ini dilaksanakan secara daring. Meskipun demikian kami panitia pusat yang dikemotori oleh Bapak Ustadz Kordianto terus berbenah terus kekurangan-kekurangan setiap tahun kita benahi. Bahkan kami aturkan pada Bapak Kepala Kemenak bahwa TPQ ini salah satu Al-Husna ini adalah kegiatan salah satu kegiatan dari forum komunikasi TPQ tingkat pusat. Ini salah satu. Jadi kegiatan yang lain yang dilaksanakan ini hampir tiap malam Rabu teman-teman pengurus pusat ini koordinasi rapat dalam rangka update informasi, update metode, update bahan ajar, bahkan terus berupaya semaksimal mungkin mencari peluang-peluang bagaimana TPQ di daerah-daerah itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena kami menyadari bersama dengan pengurus FKTPQ MTA ini, era pandemi ini kan era yang disinyalir banyak kehilangan generasi, lost generation dan lost learning, artinya kehilangan gairah belajar. Maka ini umpan yang cukup menarik bagi kita di TPQ MTA ini, bagaimana suguhan-suguhan kegiatan-kegiatan di TPQ ini terus kita modifikasi, kita kembangkan lewat berbagai media dan juga bahan ajar. Jadi FKTPQ ini telah menghasilkan banyak bahan ajar atau buku-buku, kemudian CD juga. Di samping juga terus
melaksanakan roadshow ini, Bapak Kepala ini. Jadi roadshow ini dalam rangka mendekatkan antara pengurus MTA di cabang dan perwakilan dengan pengelola TPQ yang ada di daerah. Sehingga kekuatan kita mengelola TPQ ini adalah sinergitas atau hubungan yang erat antara pengelola TPQ di cabang, di perwakilan dengan Bapak Ibu pengurus yang ada di daerah. Karena tanpa sokongan, tanpa dukungan dari Bapak Ibu, warga dari daerah, dari warga pengajian, saya sangat yakin TPQ ini nggak akan berjalan dengan mulus. Maka terus kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya yang mengelola TPQ ini, mari komunikasi kebersamaan antara pengelola TPQ di cabang-cabang, di perwakilan dengan Bapak Ibu pengurus, kita tingkatkan, kemudian juga terus kita jalin, kita tumbuhkan semangat juang kita di dalam mengelola TPQ ini dengan baik. Karena kita sadar bahwa pendidikan, lebih-lebih di TPQ ini adalah investasi peradaban masa depan. Artinya berkembangnya dakwah kita, majunya dakwah kita ini nantinya juga sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM adik-adik kita, anak-anak kita di masa yang akan datang, yang kita persiapkan untuk hari ini. Selanjutnya nanti mohon arahan dari Bapak Kepala Kemenag juga Al-Ustadz memberikan arahan lebih lanjut sehingga panitia dan kami semua yang mengelola TPQ di MTA ini terus istiqomah dan terus berproses mengikuti peradaban dan perkembangan zaman yang ada. Sekian dari saya, kurang lebih bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan dari pembina FKLPQ MTA Pusat, yakni Ustadz Dr. Sujarwo MPD. Dan hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yakni sambutan dan juga nasihat dari Kepala Kementerian Agama Kota Surakarta kepada Ustadz Haji Hidayat Maskur SAG MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati beliau Ustadz Nur Khalid Saifullah LC MHum selaku pimpinan pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Yang saya hormati Ketua Batko LPQ Kota Surakarta, beliau Ustadz Daliman. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara, seluruh pimpinan dan asatid, baik yang hadir ataupun lewat daring atau mendengarkan lewat media yang lain, serta anak-anakku semua, para santri TPQ yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di sore hari ini kita semua dipertemukan dalam kondisi sehat. Tentu kita selalu berharap dan berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Untuk selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Tafsir Al-Quran yang telah menyelenggarakan kegiatan serta event di tengah pandemi dengan kreasinya, yaitu mengadakan lomba antar TPQ dengan sistem daring. Kita semua sadar dan paham bahwa pandemi telah membawa kita satu lompatan besar,
satu lompatan peradaban yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Hal yang dulu tidak pernah kita bayangkan, tapi ternyata sekarang ada. Kita dulu tidak pernah membayangkan bagaimana orang bisa melakukan rapat bersama dengan presiden sekalian. Tapi di saat pandemi ternyata mungkin Pak Presiden akan mengadakan rapat sampai ke tingkat camat, sampai ke tingkat RT, itu karena pandemi yang telah merubah kita semua. Oleh sebab itu, satu hal yang dilakukan, satu inovasi yang diciptakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran untuk tidak berhenti berkreasi. Setelah kita semua dihadapkan satu permasalahan, banyak generasi-generasi penerus kita, terutama para anak-anak kita, tidak bisa menerima pelajaran secara langsung, tapi keberadaan TPQ terus berjalan dan bisa kita kendalikan. Ini bukti bagi kita bahwa MTA bisa menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Satu hal yang menarik, bahwa kegiatan kali ini mengambil satu tema, yaitu mempersiapkan generasi dakwah untuk menyongsong hari yang cerah. Kita semua harus punya keyakinan bahwa pandemi pasti akan berakhir, pandemi pasti akan selesai, maka hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang cerah. Maka tema ini cukup selaras dan merupakan satu ide dan gagasan yang menarik untuk mengajak para anak-anak kita bagaimana bisa menciptakan seorang generasi yang mampu berdakwah. Hampir bagi kita semua kehilangan arah. Banyak orang bisa berbicara, banyak orang bisa ngomong, banyak orang bisa berkomentar, tapi sedikit orang yang bisa berdakwah. Dan ini kita sadari bersama lewat pendidikan TPQ yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kita semua bisa buktikan bahwa pendidikan agama itu bukan hanya sekedar transfer of knowledge, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tapi pendidikan agama itu juga akan mentransfer akhlak dan budi pekerti. Inilah satu-satunya, sekalipun pandemi telah menghancurkan dan telah merubah arah semua kehidupan manusia. Kita bisa lihat bersama ekonomi, ini orang sekarang tanpa modal apapun, mereka bisa berjualan lewat online. Seorang dokter, ini Pak Dokter Budi, ini sekarang tidak perlu kita antre untuk bisa periksa dokter, cukup dari rumah kita masing-masing kita bisa melaksanakan itu. Kemudian obatnya pun kita juga bisa dikirim secara online pula. Dan ini juga valid bagi kita semua. Kemudian pada sisi lain pendidikan, di dunia pendidikan secara umum, kalau dulu les privat ini hampir merata, bahkan kota Surakarta ini ada berbagai macam les privat yang menyediakan kepada kita semua. Tapi untuk pendidikan agama tetap bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan. Kalau transfer ilmu pengetahuan, maka Google itu lebih pandai daripada kita semua. Kita bisa mencari apa saja di dalam Google dan akan ketemu jawabannya. Kita tidak usah bertanya kepada siapapun. Tapi ada satu hal yang lebih penting bagi kita, Rasulullah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi Rasulullah juga memberikan suri teladan dalam bentuk akhlak yang mulia. Itulah yang perlu kita keteladani bersama-sama. Maka proses yang baik yang perlu kita kembangkan secara bersama-sama, munculnya lembaga pendidikan Al-Quran yang memang kita mengajar secara langsung, ini akan mentransfer ilmu pengetahuan dan akhlak dari para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, dan para pendidik-pendidik kita semua. Maka saya berharap keberadaan TPQ dimanapun kita berada, ini adalah satu pendidikan yang resmi
nanti silahkan didaftarkan di Kementerian Agama kalau belum mendapatkan izin, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dari segi legalitas. Dan insya Allah Kementerian Agama selalu memfasilitasi, termasuk kehadiran Kementerian Agama Kota Surakarta untuk mengurus izin TPQ itu cukup dari rumah. Dan insya Allah nanti di tahun 2022 juga selesai di rumah pula. Tapi untuk saat ini karena memang untuk izin tanda tangan elektronik belum selesai, ini sudah kami urus sehingga belum bisa memberikan atau di print di rumah pula. Tapi secara keseluruhan prosesnya bisa dari rumah dan nanti tinggal mengambil hasilnya saja dalam bentuk piagam bahwa TPQ tersebut memang terdaftar di Kementerian Agama sebagai bentuk legalitas bagi kita semua. Sehingga ke depan kita bisa menata, kemudian kita bisa belajar bersama dengan tenang, adanya legalitas yang mapan bagi kita semua. Mungkin ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dan nasihat dari Kepala Kementerian Agama Kota Surakarta, Ustadz Haji Hidayat Maskur SAG MSI. Para hadirin yang kami hormati, kita akan lanjutkan untuk agenda berikutnya, yakni penyerahan kenang-kenangan kepada Kepala Kementerian Agama Kota Surakarta, yakni Ustadz Haji Hidayat Maskur SAG MSI, dan juga kepada Ketua Batko LPK Surakarta, yakni Ustadz Daliman SPDI, kenang-kenangan dari FKLPK MTA Pusat yang akan diberikan oleh beliau Al-Ustadz Nur Khalid Syaifullah LCMhum yang didampingi dengan Ustadz Sujarwo dan Ustadz Kardianto. Kepada beliau kami persilahkan dan juga untuk panitia segera mempersiapkan. Yang pertama adalah penyerahan kenang-kenangan kepada Kepala Kementerian Agama Kota Surakarta, yakni Ustadz Haji Hidayat Maskur SAG MSI. Kemudian yang kedua, penyerahan kenang-kenangan kepada Ketua Batko LPK Surakarta Ustadz Daliman SPDI. Dilanjutkan dengan foto bersama. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, terima kasih, cukup. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Kementerian Agama Kota Surakarta Ustadz Haji Hidayat Maskur SAG MSI dan juga Ketua Batko LPK Kota Surakarta Ustadz Daliman SPDI pada kesempatan kali ini. Dan hadirin yang kami hormati, kita akan lanjutkan dengan agenda kita pada kesempatan kali ini adalah acara inti, yakni tausiah, sekaligus kami mohon untuk membuka agenda Al-Husna tingkat nasional tahun 2021 oleh beliau pimpinan pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, Al-Ustadz Nur Khalid Syaifullah LCMhum. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi arsala ilaina akrama rusulih wa syara'a lana afdhala syara'i'i wa hadana li ma'alimi dinihi alladzi istadahu li nafsih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang sama-sama kita cintai, beliau Kepala Kementerian Agama Kota Surakarta, Ustadz Haji Maskur Hidayat SAG MSI. Semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi dan meridhai beliau dimanapun berada. Dan juga yang terhormat dan sama-sama kita cintai, beliau Ketua Batko LPG Kota Surakarta, Ustadz Daliman SPDI. Semoga Allah juga senantiasa berkenan menjaga, melindungi serta meridhai dimanapun beliau berada. Dan tak lupa yang kami hormati Bapak-Bapak pimpinan Pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta, baik yang bisa hadir pada kesempatan kali ini maupun yang mengikuti secara daring, dan juga yang kami hormati Bapak-Bapak pimpinan perwakilan dan cabang Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia. Tak lupa yang kami hormati pembina FK TPQ MTA Pusat Ustadz Dr. Surjarwo, dan juga Ketua Panitia yang kami hormati juga Ustadz Kardianto, dan juga seluruh asatidzah TPQ MTA Pusat se-Indonesia, baik sebagai koordinatornya maupun sebagai tenaga pendidik, serta kaum muslimin dan muslimat dan anak-anakku santri TPQ MTA se-Indonesia yang sangat-sangat kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, satu rasa syukur tersendiri. Sampai detik ini Allah masih berkenan menjadikan kita sebagai hambanya yang muslim, hambanya yang mukmin. Mudah-mudahan Allah juga berkenan menjadikan kita semua hingga akhir hayat sebagai hamba Allah yang muhsin. Kemudian juga rasa syukur tersendiri sore hari ini atas rahmat dan ridha Allah kita dipertemukan oleh Allah, baik secara luring maupun secara daring, dan alhamdulillah langsung dihadiri oleh beliau Kepala Kemenak Kota Surakarta Ustadz Haji Hidayat Maskur SAG MSI, dan juga Ketua Batko LPG Kota Surakarta Ustadz Daliman SPDI, dalam rangka grand opening Al-Husna tingkat nasional tahun 2021. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia agung, manusia tanpa celah, manusia maksum, kekasih Allah, utusan Allah, suri toladan kita semua, yang diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi semesta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir kelak. Hadirin yang kami hormati, kaum muslimin dan muslimat serta anak-anakku yang kami cintai, sebagaimana pesan dan nasihat dari Kepala Kemenak tadi, beliau Ustadz Haji Hidayat Maskur, itu sudah sangat mengena
Kalau kita resapi dengan hati yang jernih. Beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa pendidikan akhlak ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup hanya transfer of knowledge saja. Artinya tidak cukup hanya how to know. Bagaimana menjadi tahu dari yang awalnya tidak tahu, kemudian diajarkan, ditransferkan ilmunya, sehingga menjadi tahu. Bukan hanya itu saja. Beliau ngendika kalau hanya transfer of knowledge atau transfer atau how to know saja, Google lebih pandai. Tidak kita pungkiri. Ya, yang hadir di sini maupun yang mengikuti dari rumah, seringkali kalau kita mencari informasi sesuatu, sudah kita bertanya kepada Google, kepada Mbah Google. Namun ternyata itu tidak cukup. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah, sebagaimana beliau mengaku dengan sangat tegas, pengakuan beliau sendiri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus oleh Allah, tugas utamanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dia butuh pendidikan, bukan hanya sebatas pengajaran. Kalau hanya pengajaran, maka itu transfer of knowledge, pengajaran. Namun Nabi kita mendidik dan mengajar. Sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, pendidikan akhlak tidak bisa ditransfer sebagaimana kita mentransfer ilmu pengetahuan. Pendidikan akhlak itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat, itu pendidikan akhlak. Makanya kita bersyukur di tengah pandemi, alhamdulillah kondisi saat ini Allah berikan kondisi baik, pandemi sudah mulai melandai, mudah-mudahan kondisi baik ini bisa kita syukuri dengan benar, sehingga Allah semakin menjadikan kondisi ini semakin baik di masa-masa yang akan datang. Kemudian berikutnya perlu kami informasikan kepada Bapak Kepala Kemenak Kota Surakarta dan juga Ketua Batko Kota Surakarta bahwa Al-Husna ini sudah menjadi Al-Barnamaj As-Sanawi, agenda tahunan di TPQ Majelis Tafsir Al-Quran. Biasanya tadi sebagaimana disampaikan Ketua Panitia dilaksanakan secara offline, tatap muka, karena ini bukan hanya sebatas ajang mencari pemenang, namun tujuan utamanya adalah untuk silaturahim. Namun qadarullah, di tahun ini atau tahun kemarin, mulai tahun kemarin, qadarullah, ajang silaturahim tetap Allah izinkan meski dengan daring. Fisik boleh tidak bertemu, namun sebagai sesama muslim, insya Allah hati senantiasa bertaut. Apalah arti fisik bertemu kalau hati ternyata tercerai-berai? Lebih baik kalau diminta memilih di antara dua kondisi, fisik bertemu, hati tercerai-berai, dan kondisi hati bertemu, fisiknya terpisah, tentu kita memilih yang kedua. Hati bertaut, fisik boleh tidak bertemu. Kalau hati sudah bertaut erat, meski fisik tidak bertemu, insya Allah kita akan senantiasa menyisipkan kebaikan untuk saudara-saudara kita dalam setiap sujud-sujud panjang kita. Namun kalau fisiknya bertemu, hatinya terpisah, boleh jadi kita tidak pernah mendoakan saudara kita seakidah. Boleh jadi. Dan alhamdulillah, karena ini menjadi ajang tahunan, tentu hari ini maksudnya harus lebih baik daripada hari kemarin.
esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Kalau hanya sama saja, maka tidak perlu diadakan. Kalau sama saja, hari ini kok kualitasnya sama dengan hari kemarin, tahun-tahun mendatang kok kualitasnya sama dengan hari ini, maka berarti ini tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan tujuan. Sehingga dikhawatirkan hanya sebatas ajang formalitas. Saatnya Al-Husna diadakan. Tahun depan, ini saatnya Al-Husna diadakan lagi. Namun capaian dari tujuan diselenggarakannya Al-Husna tidak bisa tercapai. Nah, itu tidak kita harapkan. Maka esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, meski saat ini kita menyelenggarakan secara daring. Mengapa? Kalau hari ini sama saja dengan hari kemarin, esok hari sama saja dengan hari ini, berarti fungsi daripada kita hidup di dunia ini itu tidak bisa kita wujudkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah itu ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini fungsi hidup kita sebagai seorang muslim. Kalau tujuan penciptaan manusia kita semua tahu, yaitu li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Fungsi kita hidup sebagai seorang muslim di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah agar kita sebagai khalifah. Khalifah itu bukan hanya sebatas bermakna pemimpin, namun khalifah juga bermakna saling menggantikan kebaikan, saling menggantikan dalam hal beramal soleh. Saking tingginya misi dari fungsi kehidupan ini, sampai-sampai Allah memberitahu malaikat, hei malaikat, kamu harus tahu ini. Aku akan jadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Berarti fungsi, misi dari fungsi kehidupan ini tinggi sekali. Sampai Allah harus memberitahu malaikat. Itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu saling mewarisi kebaikan, saling menggantikan dalam hal amal soleh. Maka anak-anak kita yang saat ini mengikuti TPQ ini, Al-Husna ini sejumlah 337, itu betul-betul harus kita persiapkan agar di kemudian hari benar-benar siap menjadi seorang khalifah dalam hal siap menggantikan kebaikan, saling menggantikan dalam hal amal soleh. Makanya perlu kita tegaskan bahwa Al-Husna ini bukan hanya sebatas ajang mencari pemenang, bukan. Kalau hanya sebatas ajang mencari pemenang, mudah kalau hanya sebatas mencari pemenang. Berarti itu hanya how to know. Yang kita inginkan adalah how to be, bagaimana menjadi. Bagaimana menjadi. Artinya anak-anak kita ini di generasi mendatang benar-benar generasi yang kuat. Kuat secara akhlak, kuat secara ilmu. Karena Islam tidak mengenal dikotomi keilmuan. Islam tidak membedakan ilmu agama dan ilmu umum. Namun ilmu agama, ilmu umum itu sangat menjadi perhatian dalam Islam. Sehingga tidak ada dikotomi, tidak ada perbedaan antara ilmu umum maupun ilmu agama. Karena itulah dulu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat.
Makanya Rasulullah itu menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam hal akhlak, dalam hal ilmu. Maka kita siapkan anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, kuat secara akhlak, kuat secara ilmu. Jangan meninggalkan generasi yang lemah. Lemah dalam hal apa? Dalam hal akhlak, dalam hal ilmu. Rugi kalau kita tinggalkan generasi yang lemah. Generasi mendatang harus lebih baik daripada generasi kita saat ini. Karena itu isyarat Al-Quran begitu kuat, begitu tegas. Generasi mendatang harus lebih baik daripada generasi hari ini. Jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Quran surah Maryam surah 19 ayat 59. Kalau sampai kita tinggalkan generasi yang lemah, maka generasi kita di masa datang akan menemui kehancuran. Tandanya apa? Generasi lemah. Idha'atus sholah, menyia-nyiakan sholat. Sholatnya terabaikan. Fungsi dari sholat tanha anil fahsya wal munkar juga terabaikan, hilang, tidak bisa berdiri tegak. Kalau sudah begini, sholat saja disia-siakan, kejadian berikutnya tentu ittiba'us syahwat, mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengabaikan sholatnya, tidak peduli dengan sholatnya, menurut Allah dalam ayat itu, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Mengapa? Karena sholat itu puncak zikrullah. Tidak ada puncak zikrullah yang lebih puncak daripada sholat. Karena sholat itu puncak zikrullah. Aqimis sholat li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Kalau sholat sudah diabaikan, maka berarti ittiba'us syahwat, mengikuti hawa nafsunya. Kalau itu sudah terjadi, fasaufa yalqauna ghayya, sudah akan hancur, akan binasa, akan rusak. Itu tidak kita inginkan. Maka ajang Al-Husna tidak mencari pemenang, bukan hanya sebatas ajang untuk golek menang-menangan, bukan. Semua yang mengikuti giat Al-Husna ini 337 santri adalah pemenang. Adapun nanti ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu hanya bonus. Semuanya adalah pemenang. Bagaimana mungkin mereka anak-anak kita bukan sebagai pemenang? Saat ini di tengah pandemi, di saat anak-anak banyak di usia mereka sibuk dengan permainan-permainan yang ada di gadgetnya. Namun anak-anak ini ikhlas, berdisiplin, meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Meluangkan waktu untuk bermunajat, untuk bertafakuh terkait dengan apa yang menjadi perintah Allah dan juga tuntunan Rasulullah. Yang namanya khutbah, terus apalagi cerdas cermat, apalagi tadi tahfidz sama mewarnai, itu butuh persiapan. Butuh persiapan, segala sesuatunya pasti butuh persiapan. Apalagi tahfidz. Tahfidz itu kalau seperti kita yang sudah terlanjur berumur ini, hafal satu surat, melangkah surat kedua, surat yang sudah dihafal hilang, lupa. Begitu seterusnya. Bahkan ganti mushafnya saja lupa. Kita menghafalkan dengan satu mushaf, Quran yang A misalkan. Nanti Qurannya ganti Quran B, itu bisa lupa. Bisa lupa. Ya maka ya betul, karena ada nasihat. Al-ilmu fil kibari kan naqshi alal ma'. Ilmu di waktu besar, di waktu dewasa, saat sudah sepuh,
Itu seperti kita mengukir di atas air. Mengukir di atas air itu kan cepat hilangnya. Lagi ditulis begini, belum sudah hilang. Tetapi kalau ilmu di waktu kecil, al-ilmu fis sighari kan naqshi 'alal hajar. Seperti mengukir di atas batu, tidak hilang-hilang. Nah, mereka anak-anak ini meluangkan waktunya, tidak menunggu waktu luang. Menyiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti ajang Al-Husna ini. Persiapan anak-anak insya Allah bagus, maksimal. Biar bagaimanapun yang namanya persiapan, al-i'dadu ahammu minal madah. Itu dalam konsep pendidikan Islam. Al-i'dadu ahammu minal madah. Yang namanya persiapan itu lebih penting daripada materinya. Kenapa demikian? Persiapan yang baik, optimal, maksimal, penuh kesungguhan, kesabaran, totalitas, istiqomah, itu pasti kalau sudah dilakukan, materi otomatis akan terkuasai. Sebagus apapun materi, tanpa persiapan, tentu akan kalang kabut. Materi tidak akan terkuasai. Maka al-i'dadu ahammu minal madah. Biar bagaimanapun kita apresiasi. Kita apresiasi anak-anak kita ini yang telah berdisiplin waktu, berdisiplin kesabaran, berdisiplin mujahadahnya, kesungguhannya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan terakhir kami mohon ya, kepada Kepala Kemenak Kota Surakarta dan juga Ketua Batko LPG Kota Surakarta, mohon untuk tidak bosan-bosan membimbing kami. Membimbing kami, membimbing anak-anak kami, generasi-generasi Islam di masa mendatang, untuk kelak mudah-mudahan Allah meridhoi menjadi generasi yang kuat secara akhlak, kuat secara ilmu, sehingga menjadi generasi yang bermanfaat bagi Islam, bagi umat Islam, bagi bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Itu harapan kita, permohonan kita kepada Allah, semoga Allah meridhoi. Sebelum kami akhiri, hanya dengan mengharap rahmat, pertolongan, serta ridho Allah dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Husna tingkat nasional tahun 2021 resmi kami buka. Tetap semangat anak-anakku dalam mengikuti giat ini dengan penuh kejujuran, penuh kedisiplinan, penuh kesabaran. Meski para asatidzah dewan juri yang di pusat tidak bisa melihat, namun jangan pernah sekali-kali ya berusaha untuk berlaku ghis, untuk berlaku curang, karena Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Karena ini dilakukan secara online, panitia harus bijaksana juga, jangan dolim. Nanti cerdas cermat sebetulnya tahu jawabannya, namun karena internetnya ngadat sehingga tidak bisa jawab. Nah, padahal tahu jawabannya. Maka dipersiapkan dengan baik, jangan ada satupun ya, kebijakan panitia yang menzolimi para peserta anak-anak kita ini. Maka dipersiapkan, harus ada alternatif lain. Bagaimana kalau internet peserta itu tidak lancar? Maka harus ada kebijakan-kebijakan yang semuanya mendidik. Tentu hanya mengharap ridho Allah, kami yakin ya, panitia tidak akan pilih kasih. Oh kebetulan yang ikut lah kok anakku dewe. Nah, terus dimenangkan, insya Allah tidak. Kalau itu dilakukan, ingat Allah mboten sari. Karena ajang ini bukan ajang menang-menangan. Namun bagaimana ini persiapan kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik di masa mendatang. Jazakumullah khairan katsira.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi nasihat dari pimpinan pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Nur Khalid Syaifullah LCM Hum. Sekaligus beliau telah membuka secara resmi agenda Al-Husna tingkat nasional tahun 2021. Hadirin yang kami hormati, demikian telah kita laksanakan seluruh rangkaian acara pada Grand Opening Al-Husna tingkat nasional tahun 2021. Namun sebelumnya juga kami sampaikan kepada seluruh tamu undangan, Kepala Kementerian Agama Kota Surakarta Ustadz Haji Hidayat Maskur SAGMSI, kemudian Ustadz Daliman SPDI, Ketua Batko LPK Kota Surakarta, dan juga pimpinan pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran sekaligus jajaran pengurus pusat Yayasan MTA. Setelah acara ini nanti kami persilahkan untuk bisa ke ruang teramah tamah. Hadirin yang kami hormati, demikian acara Grand Opening Al-Husna tingkat nasional tahun 2021. Menjadi pesan bagi kita, marilah kita siapkan generasi yang kuat secara akhlak dan ilmu, dan jangan kita tinggalkan generasi yang lemah. Masa depan harus lebih baik daripada hari ini, dan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Saya Ismail Abdullah, mewakili segenap kru yang bertugas, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.